observasi, kita observasi dulu Kak yang mau saya tanyakan sekarang. Kakak nanti observasinya fokusnya mau ke bagian mana? Ke bagian inti, kegiatan inti. Kenapa Kakak mau fokus ke bagian kegiatan inti? Karena di situ kan nampak profil Pancasilanya, anak tuh saling kerjasama, bergotong royong, terus anak tuh bernalar kritis. Jadi metode apa yang mau Kak gunakan? Rencananya pakai PBL. Pakai PBL. Nanti rencana 2 JP selesai. Dia kan pakai PBL, terus nanti anak tuh kan ada suatu masalah video, kemudian nanti anak tuh kakak suruh nyusun puzzle. Ada puzzle. Ada puzzle. Jadi apa aja udah Kakak persiapkan untuk observasi nanti? Jadi semua ya, bahan ajarnya, medianya. Medianya berupa apa aja Kak? Medianya video, kemudian itu tadi puzzle. Puzzle berarti per kelompok. Per kelompok ya, menyusun. Materinya Kak? Udah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Ya, sekarang kita akan melaksanakan pasca observasi ya Bu. Jadi selama pasca observasi nanti kita akan diamati oleh PP saya sebagai CGP Angkatan 10 yaitu Ibu Zuraida. Nanti Ibu Zuraida akan memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan coaching pasca observasi kita. Jadi semalam kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas 10.6. Jadi tujuan pasca observasi ini Bu adalah untuk merefleksi proses pembelajaran kita yang dilaksanakan di kelas kemarin selama kegiatan observasi. Fokus pengembangan kita di sana kemarin kan itu mengenai bekerja sama, gotong royong dan bernalar kritis bagi siswa. Jadi sekarang coba Ibu tolong refleksikan bagaimana proses pembelajaran kita selama kegiatan observasi kemarin. Terima kasih Bu Dikaya atas kesempatannya yang terhormat Bu Zuraida. Baik, saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran saya selama observasi. Yang pertama sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, yaitu melalui kegiatan diskusi nanti siswa mampu mendeskripsikan ciri-ciri virus dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan diskusi juga peserta didik ini nanti mampu mengidentifikasi struktur virus. Di sini saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Basic Learning. Selain itu juga saya menggunakan media video. Kemudian saya juga menggunakan media puzzle dan RKPD. Nah, di sini adapun tujuan saya yaitu nanti pengembangan ini hendaknya nanti siswa ini dia saling bekerja sama, bergotong royong dan bernalar kritis sesuai dengan profil belajar Pancasila. Adapun di sini kendala selama diobservasi pada saat kegiatan inti diskusi kelompok, pada saat itu saya juga sudah membimbing dan memantau setiap kelompok. Ternyata ada satu kelompok
belum selesai mengerjakan diskusi kelompoknya. Jadi dari proses pembelajaran tadi berarti kan ada satu kelompok yang tidak menyelesaikan proses diskusinya. Menurut Ibu apa penyebab kelompok tadi itu tidak bisa menyelesaikan hasil diskusinya tersebut? Ya, menurut saya selama proses pembelajaran itu saya perhatikan setiap yang kelompok satu ini dia tidak berbagi peran tugas secara adil pada anggota kelompoknya. Kemudian mereka tidak membaca atau literasinya kurang apa aja langkah-langkah pada saat pembelajaran itu, apa-apa saja tugas yang akan dikerjakan. Berarti di sini ibarat kata mereka ini kurang kerjasamanya berarti ya Bu ya. Jadi dari proses kegiatan pembelajaran tadi, menurut Ibu sejauh mana pencapaian pembelajaran tadi sesuai dengan rencana yang telah Ibu buat? Menurut saya baru sekitar 85% karena ada satu kelompok yang belum sesuai dengan target. Jadi dari 85% tadi kendalanya tadi kan siswanya ada satu kelompok tidak menyelesaikan. Penyebabnya itu karena mereka tidak membagi tugas secara baik. Jadi waktu yang mereka butuhkan berarti kan lebih lama daripada teman-temannya yang memang sudah membagi tugas masing-masing dan anggota kelompoknya. Jadi untuk kedepannya menurut Ibu bagaimana langkah atau trik Ibu agar kejadian ini tidak terjadi lagi gitu untuk memaksimalkan satu kelompok tadi? Jadi pada tahap pendahuluan itu saya sudah menyampaikan kepada siswa itu di sini ketika kalian diskusi teknik penilaian, ketika kalian diskusi kelompok, nanti Ibu akan menilai kalian individu. Jadi supaya nantinya setiap kelompok ini mengerjakan tugas sesuai dengan tepat waktu, maka nanti saya memantau setiap kelompok itu, kemudian suruh setiap kelompok itu menulis anggota kelompoknya yang bekerja sama. Berarti di setiap kelompok itu dikasih tahu siapa namanya bekerja sama yang dan bekerja tidak. sama yang tidak. Jadi kalau untuk kedepannya kan tadi udah ditulis nih nama yang bekerja sama tidak. Jadi untuk yang tidak bagaimana tindak lanjut Ibu rencananya? Nah, pada itu kan sesuai dengan sebelum kita masuk kegiatan ini kan kita sebelumnya kan sudah ada kesepakatan kelas. Nah, jadi saya nanya dulu sama siswa itu bagaimana sesuai kesepakatan kelas kalian tidak mengerjakan atau tidak ikut berperan adil di dalam diskusi kelompok, maunya seperti apa gitu, mau nilai bagus atau tidak. Kedepannya tanya dulu sama siswa karena kita kan tidak boleh mau langsung memutuskan sanksinya apa gitu ya kan Bu ya. Jadi di situ saya menyarankan diskonya, saya gerakan diskonya, kemudian saya suruh siswa itu maunya seperti apa, apakah tetap seperti ini atau untuk nanya dulu dia maunya perubahannya bagaimana. Berarti siswanya diajak diskusi dulu ya Bu? Diskusi dulu. Jadi rencananya Ibu gerakan tindak lanjut ini untuk memperbaiki hal yang kurang saat kita proses pembelajaran tadi, kapan rencananya akan dilaksanakan? Nah, tidak lain nanti bisa jadi untuk pertemuan berikutnya nanti dipantau juga lagi kelompok yang sama dengan kelompok itu apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian selain itu juga nanti bisa saling diskusi dengan teman sejawat. Berarti Ibu membutuhkan peran dari teman sejawat ya, untuk mengetahui bagaimana karakter dari setiap siswa ini untuk tindakan yang lebih baiknya lagi ke depannya. Ya terima kasih Bu. Demikian kegiatan pasca observasi kita hari ini. Semoga yang kita bicarakan hari ini dapat menjadi perbaikan untuk di masa yang akan datang, dan proses pembelajaran Ibu yang awalnya mungkin 85% bisa nanti menjadi 100% secara maksimal. Terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Azrina, terima kasih sudah membantu Bu Rika sebagai CGP Angkatan 10 dalam proses latihan coaching, dan hari ini adalah coaching pasca observasi, di mana sebelumnya Bu Rika sudah melakukan praobservasi dan observasi dengan Bu Azrina ya Bu ya.
Dari proses coaching yang saya lihat tadi yang dilakukan oleh Bu Rika, di mana hari ini Bu Rika berperan sebagai coach dan Bu Azrina berperan sebagai coaching. Nah, terlihat bahwa prinsip coachingnya sudah terlaksana dengan baik, bahwa sudah ada kemitraan, ya, di mana sudah disampaikan tujuannya, maksud dan tujuan pembicaraan antara Bu Rika dengan Bu Azlina, ya. Kemudian terlihat juga adanya proses kreatif di mana percakapannya terjadi dua arah. Bu Rika menanyakan, menggali informasi dari Bu Azlina. Kemudian juga Bu Rika menanyakan ulang, mungkin ada menyampaikan ulang atau memperjelas pendapat pertanyaan, sehingga nanti Bu Azlina dapat menjawab pertanyaan dari Bu Rika tadi. Kemudian Bu Rika juga tadi sudah memaksimalkan potensi dari Bu Azlina di percakapan tadi, seperti yang Bu Azlina katakan tadi bahwa ada satu kelompok yang belum berhasil, ya Bu, ya, karena mereka belum melaksanakan atau belum berbagi tugas dengan baik. Bu Rika sudah menanyakan apa tindak lanjut konkret yang akan Bu Azlina sampaikan nanti di depan. Kemudian Bu Azlina juga sudah menyampaikan pendapat Bu Azlina, tidak artinya di sini penyelesaian dari identifikasi masalah yang masih ditemukan sudah disampaikan kepada Bu Rika. Kemudian tadi kan percakapannya adalah menggunakan alur cerita tadi, di mana tujuan sudah disampaikan oleh Bu Rika dan juga Bu Azlina. Kemudian Bu Rika juga sudah menggali informasi apa identifikasi permasalahan yang masih ditemukan pada saat observasi pembelajaran, dan temuan masalahnya itu adalah dari coach sendiri, yaitu Bu Azlina. Kemudian juga rencana tindak lanjut yang kedepannya juga sudah ditanyakan oleh Bu Rika dan sudah juga Bu Azlina sampaikan, dan kapan penyelesaiannya dan siapa yang akan itu sudah terlihat. Dan jadi secara keseluruhan proses coaching pasca observasi yang dilakukan oleh Bu Rika, saya rasa sudah berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Azlina yang bersedia berperan sebagai coach dalam tugas Bu Rika sebagai CGP Angkatan 10. Sekali lagi terima kasih Bu Azlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.